saya ketemu dengan Kanjeng Ibu, itu saya nggak bisa berkata-kata apa-apa. Beliau berdiri di depan saya, terus belakangnya itu perempuan-perempuan pakai baju putih, ya sekitar ada 6 kalau nggak salah, hitungan saya 6. Terus saya belum mengucapkan maksud saya datang ke situ ketemu dengan Kanjeng Ibu untuk apa, kan saya nggak saya ungkapkan, tapi beliau udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Muhyiddin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian selalu berkah dunia dan akhirat untuk mencari rezeki yang halal. Amin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber nih. Udah kangen nih, udah 3 bulan mungkin, udah 3 bulan nggak podcast sama beliau, namanya Mas Joko Madurasa. Mas Joko ini akan menceritakan pengalaman mistisnya, awal mula pertemuan dengan Ibu Ratu Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara, untuk meminjam sebuah pusaka Trisula Naga Perak. Oke, yang masalah kemarin nih ya, kemarin sudah ada yang banyak WhatsApp. Maaf saya 1000, maaf saya blokir. Soalnya saya sendiri nggak mau ikut-ikutan masalah pesugihan. Jadi Lintang Misteri itu contoh podcast untuk diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Mas Joko Madurasa ini sering ketemu dengan beliau Ibu Ratu Dewi Lanjar, tapi tidak ada jalur untuk menuju pesugihan, nggak ada, selesai. Udah cukup itu aja ya. Oke, yang penasaran ceritanya langsung aja sapa beliau Mas Joko Madurasa. Pak Mas, alhamdulillah. Udah berapa bulan, 3 bulan mungkin nih Mas, nggak podcast, udah kangen. Mas kemarin tuh banyak yang WhatsApp ingin ketemu dengan beliau, tapi jalurnya itu pesugihan, saya otomatis blokir Mas. Ya, gitu. Hal-hal pesugihan memang ada, ya. Tapi saya nggak di jalur untuk hal-hal tersebut. Jangan ya. Ya, iya. Saya enggak di jalur itu. Nggak ada saut-saut. Ada tugasnya sendiri-sendiri. Iya. Keluarga sehat. Kemarin WhatsApp mau silaturahmi tapi nggak ada waktu Mas. Alhamdulillah beliau masih sehat walafiat. Semoga kedepannya semakin jaya untuk bekerja yang halal ya Mas. Ya. Ini profesinya Mas Joko ini masih sebagai jahit ya Mas. Jahit untuk nafkah keluarga ya Mas. Tapi nggak ada jalur pesugihan, nggak ada. Mas Joko ini sering sudah komunikasi dengan beliau Ibu Ratu Dewi Lanjar. Sudah siap Mas? Alhamdulillah Mas Joko dahsyat ingin menceritakan ceritanya. Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan diambil pelajaran kita semua. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara dia dan tiada, mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok sampai bisa pinjam pusaka tersebutnya? Ya, dari awalnya itu perjalanan pertemuan saya itu pertamanya itu dari teman ke rumah datang, ceritanya itu teman datang ke rumah main, kemudian DE menceritakan kalau dia punya tambak tambak bandeng itu tiap mau panen kok mesti gagal, istilahnya iwake kok ora metu. Ya ibarat katanya itu iwaknya nggak metu itu istilahnya timbangannya kok nggak sesuai yang diharapkan, mesti meleset dari yang diharapkan. Nah, terus
Aku tanya lah, pakane priye? Wis dipakani nggal dino. Tiap hari dikasih pakan. Lah, nek hal-hal tersebut yang berkaitan dengan tambak dan bandeng, aku nggak tahu menau. Yo, jenengan coba tanya-tanya yang ahli tambak, ahli istilah apa? Pertanian ikan. Tanya-tanya lah sama orang-orang yang ahli seperti itu. Dia sudah bertanya ke sana kemari, tapi mungkin memang tambaknya dia itu memang kalau meh panen itu nggak sesuai yang diharapkan. Gagal. Ya tetap dapat ikan, tapi ikannya kok nggak sesuai dengan timbangannya kan itu. Berarti rugi tuh Mas ya? Ya, rugi pakan, rugi hari, rugi bayari orang kan. Iya. Terus jaringnya ya wes dicek, jaringnya itu nggak ada masalah, jaringnya masih utuh, ikan ya tetap masih di dalam situ kan, berarti nggak bakalan kemana-mana. Terus akhirnya aku diajak main ke tempat disuruh lihat-lihat, ini loh tambakku, ini loh tambaknya ikan bandeng dan seperti ini. Ya tak lihat ke sana, aku lihat ke sana. Terus aku main ke sana kok nggak ada apa-apa. Ya, aku pulang ke rumah. Terus hari kedua aku main ke sana lagi. Soalnya di WA sih Mas, datang Mas ke sini main lagi. Aku ke sana lagi. Terus ya aku pulang, nggak ada apa-apa, pulang. Terus yang ketiga ini aku datang ke sana itu suasana di situ itu udah berbeda dari yang kemarin-kemarin. Aku bilang, Mas, ini tambah sampean hawane seje sama yang hari-hari kemarin aku kesini. Yo coba wes nanti sampai sore yo hampir maghrib itu aku tak coba di sini bareng sampean, tak lihat-lihat. Kok hampir maghrib itu hampir apa? Srengenge mas sumurup, srengenge istilah apa? Matahari mau tenggelam. Tuh hawanya itu udah lain lagi. Pokoknya hawa-hawa mistis lah istilahnya. Mencekam. Ya, terus aku di sana sampai malam. Sampai jam 8 jenengan WA aku itu. Aku kan mampir ke tempatan jenengan aslinya itu. Nah, di mana? Di Simbang. Mampir. Tapi kok hawa-hawa istilahnya, hawa-hawa mistis itu semakin kuat, semakin malam semakin kuat. Aku terus tak urung ke niate ke mampir ke rumah sampean, ndak bisa Mas, aku ndak bisa ki Mas, masih ada urusan kan. Aku ndak bisa mampir ke tempat sampean, aku WA. Yaitu semakin malam itu semakin kuat. Aku terus ngomong sama temanku itu, ini tambah sampean itu ora bloko, istilahnya ora bloko ke apa ya? Ganjil itu. Ya ada gangguan gaib lah istilahnya. Di tempat sini itu ada gangguan gaib. Iya, sampean harus di sini bareng aku, nanti menyaksikan sendiri, buktikan sendiri. Jenengan pasti lihat. Itu sampai malam, sampai jam 11 tidak ada apa-apa. Jam 12 nggak ada apa-apa. Tapi aku merasakan tambah suwi, tambah kuat hawane, hawa gaib, hawa mistisnya itu semakin kuat.
Tapi kancaku itu kerasannya merinding tok. Mas aku kok tambah merinding di sini ya. Wes ditunggu saja lah Bapak. Tuh sekitar jam berapaan ya? Ya hampir jam 1 lebih lah. Jam 1 lebih itu yo mes setengah 2 ya. Itu ada sinar putih dari arah ngadepin ini sih. Utara, oh dari arah selatan. Dari arah selatan itu ada sinar putih. Satu tok itu jatuh di tengah-tengah tambak itu. Sup. Masalah itu apa? Ya, itu sinar putih. Aku mau gila. Lah, jenengan lihatnya apa? Ya sinar masa. Sinar putih tuh. Temennya juga lihat atau ya? Lihat, sinar putih lihat. Nah terus ngesuk piye Mas arep disilemi apa piye? Disilemi juga nggak ada apa-apanya di situ besok. Terus pokoknya ditunggu ada coba. Itu nggak selang begitu lama di pohon-pohon apa namanya mangrove itu pohon bako itu 1, 2, 3 itu jejer hampir ada 7 kalau nggak salah. Itu pokoknya gantungan makhluk gaib lah ya. Ini seperti ini, dong gantung gini. ya. Nah ini 1, 2, 3 itu kalau dari bentuk tubuhnya itu hitam. Yo, awut-awutan rambutnya lah. Itu ada 7. Tapi temanku kan nggak lihat. Ya aku bilangnya iki istilahnya tambah sampean Surabloko wis pokoknya iki. Nah aku ngomong nggak bloko wis pokoknya ada sesuatu gangguan lah istilahnya. Itu terus tak lihat itu nggak ada yang turun, tapi yang pojok itu mulai turun. Yang pojok itu satu turun ke bawah, sumurup ke air. Nah, itu yang tak cekel itu apa? Nah tak tangkap itu yang sumurup ke air itu. Nah itu begitu aku turun ke pinggir tambak itu, tambak ke obah, kayak ada ombak itu. Temanku juga lihat benar-benar ada ombak, pokok obah itu kayak banyu rob teko obah. Ya terus itu tak atasi, itu tak tangkap, tak ajak komunikasi. Wah istilahnya ini yang terakhir, dan malam ini yang terakhir, pokoknya besok-besok sudah nggak ada lagi yang seperti ini. Pokoknya ini terakhir lah, saya nggak mau buka rahasia orang lain. Itu pokoknya urusanmu dan aku nggak ada urusan. Pokoknya ini terakhir, nggak ada gangguan lagi ya aku. Itu habis itu yang di pohon itu hilang dengan sendirinya, hilang semua, hilang. Ya mungkin kembali ke asalnya masing-masing. Tapi yang paling istilah apa? Paling lama itulah itu perlawanan yang ada di dalam kolam itu. Paling lama itu. Masuk dalam air. Paling lama. Itu tak atas itu sulit sekali karena perlawanannya seperti itulah pokoknya gambarannya. Berarti Masnya tadi tempur ya? Ya bisa dibilang tempur ya? Tapi kan saya hanya mengatasi hanya dengan doa. Saya mengatasinya doa, tapi memang perlawanannya sulit sekali, dan hawa di sekitar kalau badannya nggak sehat-sehat betul meriang pasti, itu pasti sakit lah, sakit. Sudah tak tangkap, tak stop lah istilahnya, tidak ada gangguan lagi, tidak ada permasalahan lagi. Lah coba bayangke Mas, ngasih makan tiap hari sekarung nggal sore dipakani, arep panen
Ya jaraknya berapa ya? Setengah tahun ini berapa? 5 bulan lah, 6 bulan. Pengarep panen rametu iwake, istilahnya kan bobotnya itu nggak sesuai yang diharapkan. Lah harganya saja 300 kurang 5.000 gitu loh. 295 ya. Sekitar segitulah. Karung tuh Mas. Ini kayak aku pakan setiap hari. Jaring ya normal semua. Ikan ya normal, nggak ada yang sakit, masih utuh. Dari mulai tabur benih, ikan kecil-kecil sampai gede-gede kan. Tapi arep panen kok mesti gitu. Itu namanya kan istilahnya gangguan gaib. Itu sampai jam 2 kurang seperempat lah aku selesai itu. Aku terus pulang dari sana, udah selesai, pokoknya tak kasih doa, pokoknya doa lah, mohon kepada Yang Maha Kuasa. Terus saya pulang ke rumah, ya mau istirahat lah. Terus yo sekitar jam berapa ya, 3 lebih lah, hampir setengah 4 yo, setengah 4. Nah, itu saya mau tiduran. Biasa saya kan di ruangan tengah Mas, nggak saya nggak masuk kamar, saya hanya tiduran di ruangan tengah. Begitu mau rebahan kok ada yang ketok-ketok pintu. Mosok jam setengah 4 itu ana wong dodok-dodok lawang kan, temenan ora iki wong penting kan aku. Mau subuh itu Mas ya. Ya hampir subuh. Terus tak lihat dari jendela, nggak ada apa-apa. Aku emang nggak lihat apa-apa. Terus tak lihat nggak ada apa-apa, tak tutup lagi, aku mau rebahan lagi lah, kok sudah masuk ke dalam rumah, sudah melewati pintu, aku secara spontanitas, sopo kowe? Kan bilang gitu. Nah itu kita bilang gitu, dia itu langsung, ampun mbah. Ya, itu kan pada waktu itu emosi. Berarti nggak ngucap salam masuk ya Mas? Enggak. Makanya kan aku emosi ini kan, dia masuk ke rumah, kok enggak uluk salam? Ya. Istilahnya nggak permisi. Rumah wong nggak dikenal kan istilahnya. Saya nggak kenal dia juga nggak kenal aku. Ngapain masuk rumah kan gitu. Terus dia yo minta ampun lah, minta maaf. Terus dia mengutarakan maksudnya perkenalan. Dia datang dari Banyumas, tapi dia nggak mau disebut namanya. Dia punya nama tapi nggak boleh dikasih tahu kepada orang lain. Habis itu dari pembicaraan, omong-omongan, dia ngomongnya gini, saya datang ke sini itu mau minta tolong sama jenengan. Tolong saya dipinjamkan pusaka sama Kanjeng Ratu Dewi Lanjar. Loh, ini batinku kok njaluk tulung karo aku. Lah aku terus jawab balik kan, lan jenengan ke sama-sama bangsanya sih. Nah aku kan bangsa manusia, jenengan bangsa jin, bangsa lembut, bangsa siluman lah, itu sebangsanya. Jenengan kan lebih gampang masuk ke sana, komunikasinya lebih gampang. Nah aku kan sopone kan, iya manusia biasa. Saya nggak bisa, bilang gitu. Itu pokoknya saya ngomong, pokoknya itu sambil pembicaraan itu tak tunggu sampai apa namanya, adzan subuh itu. Nah adzan subuh itu dia mesti pergi pokoknya, nggak bakal di sini, jadi nggak jadi minta tolong lah pokoknya. Tapi dia dedes terus pokoknya minta bantuan lah, ditolong. Terus ya wes gini aja, jenengan
pulang. Pokoknya maksud jenengan itu pinjam pusaka itu dia kan memang membantu orang lain. Istilahnya di sana di Banyumas itu ada seseorang yang tirakat di tempat sakral lah istilahnya, sakral, nggak pernah dijamah orang. Dia tirakat di sana memohon sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saudaranya itu sakit tapi tidak kunjung sembuh. Udah berobat ke dokter tapi masih utuh, berobat ke alternatif juga tidak ada perubahan. Terus benar-benar nggak ada obatnya, tapi yo istilahnya kok masih hidup, kan istilah itu penderitaan. Itu akhirnya orang itu tirakat di situ, dan temanku itu ya karena udah datang ke rumahku, dia ingin berteman, ya monggo lah, jadi sudah saya anggap teman. Jadi katanya temanku itu ya pokoknya ditolong, ya besok nanti jenengan tak panggil kalau aku udah dapat pusakanya. Tapi kan dia kan nggak bilang pusaka apa, kan bilang pokoknya pusaka bentuknya kan. Saya juga nggak tahu pusaka apa, saya nggak tahu. Pokoknya nanti saya ke sana, saya minta tolong, saya mau pinjam pusaka buat mengobati sakit. Istilah itu mungkin sakitnya itu ya racun yang ditimbulkan oleh gangguan gaib, istilahnya gitu. Terus pas sebelum tarahim itu dia sudah pamit, udah pulang. Ntar lagi tarahim adzan buan, wes dia pulang ya wes. Aku pokoknya tuh tiduran lah, wes besok. Terus sore harinya ya sekitar jam 3 jam 4 itu saya bersepeda biasa. Saya ke Selamaran, saya naik sepeda ke Selamaran. Di sana saya lihat situasinya, saya lihat tempatnya, kira-kira saya mau ketemunya di mana kan. Itu di sana itu masih di Kerok-Kerok Bigo, itu pinggir pantai itu masih di Kerok Bigo. Orang mancing juga pada sepi. Pokoknya tempatnya itu masih murah-murah itu Selamaran. Pokoknya itu seandainya itu sini wisata, sini tengahnya, sini kali Selamaran itu sing jembatan tinggi itu sih. Terus aku pulang ke rumah, terus habis maghrib lah, habis isya itu saya keluar rumah, sana lagi ke Selamaran lagi. Yo sampai sana itu sekitar jam 9 lebih, hampir setengah 10 kalau nggak salah. Itu saya di sana duduk. Itu tempatnya itu berarti sini wisata, sini tengah-tengah, sini kali, saya di sini. Itu kan tempatnya udah diplester mas, dibendung itu sih. Pondasi tapi kan tinggi. Jadi parkirnya di bawah, naik ke atas kan. Itu ada masih dibuat kayu, belum tangganya itu belum dicor. Masih kayu seperti biasa itu buat naik sana. Ya, saya naik ke sana tapi beda saya udah tak kunci ya pokoknya. Tapi malam-malam nggak ada yang ke situ, sepi yuk. Cuma aku tak kira. Wong mancing pun nggak ada pas waktu itu. Terus saya duduk di sana. Yo lama. Selama pokoknya itu hampir lama sekali, tapi duduk kan saya enggak memejamkan mata,
Soalnya pesennya guru saya, ya kamu boleh duduk tapi nggak boleh sampai kamu ketiduran. Kalau ketiduran kamu ketemu dengan istilah apa, makhluk kasat mata, itu namanya meroko sukmo. Jadi sukmone kamu yang lihat tapi rogomu kosong, nggak ada kamunya, itu bahaya. Nah, itu akhirnya saya tetap tak kayak gini sampai malam. Nah, itu mulai ada apa, hawa-hawa mistisnya itu mulai keluar. Itu saya duduk tuh, depan saya itu udah berubah suasananya. Itu siang hari, ada jalan cor, nah bentuknya gini, sana Dalam air tuh. di depan saya kan, ini kan tempat udah dicor ya, saya duduk depan saya kan batu-batu sih, batu-batu gede-gede sih, mendung ombak itu loh. Kanannya kan nggak ada pantai, nggak ada pasir, udah air lah. Tapi itu waktu itu udah berubah alam istilahnya kan, bentuknya udah jalan sana. Nah, itu nggak begitu lama langsung berdiri depan saya itu orang tinggi, badannya gede, tapi nggak pakai baju, cuma sual pokok ini 3/4 warna hitam. Orang biasa, Mas. Orang biasa gede gini. Tak antar saya kalau mau ketemu Ibu Ratu. Saya nggak tanya dia siapa, saya nggak pengen tahu, dan saya hanya jawabnya gini, saya mau di sini saja. Nanti Kanjeng Ibu Ratu mau menemui saya di sini. Beliau sendiri yang akan datang ke sini. Udah langsung hilang. Kembali lagi jadi apa? Batu, jadi ombak, jadi es, pokoknya ada. Kembali ke Alamnya juga nggak siang hari. Es kembali lagi, masih utuh. Itu jawaban saya seperti itu. Terus saya duduk lagi lah. Itu langsung rubah lagi alamnya, jadi pantai. Pokoknya sana ombak, sini pasir-pasir. Nah, itu di dekat saya ini langsung ada perempuan cantik. Saya antar ke tempatnya Ibu Ratu. Dia bilang gitu. Yo, cantik pokoknya orangnya. Semoga yo. Saya nggak mau tahu dia siapa, saya nggak tanya juga namanya, saya nggak tanya. Kayak saya diem. Ya, saya jawabnya cuma sama seperti tadi. Nanti Kanjeng Ibu mau datang ke sini, saya mau menemui beliau di sini saja. Saya bilang gitu. Udah langsung pergi. Alamnya kembali lagi seperti tadi, masih batu. gelap lagi. Gelap lagi. Itu jadi siang, jadi gelap, pokoknya tidak ada cahaya. Terus saya tungguin lagi. Alamnya rubah lagi. Jadi pasir, banyak anak-anak kecil berlarian main-main di pinggir pantai seperti biasa. Wisata. Wisata, pokoknya yang jelerit lah. Ini anak-anak tuh di situ. Sana. Banyak pokoknya. Nah, itu aku lihat salah satunya itu seperti minta tolong, kelelep. Tapi teman-temannya nggak ada yang nolongin lah. Aku meh kesana, meh nolongin lah. Tadi aja aku lihat di sini batu, langsung air ombak kan. Ya, nek aku datang ke situ apa ya babak kabeh aku nih ya. Wes airnya tak liatin toh wes. Biar wes, tidak apa-apa. Ya itu memang langsung tenggelam, katut air ke sana. Nggak ada yang nolong ya, Mas? Nggak ada. Anak-anak berapa, Mas? Ya anak-anak kecil SD itu sih Banyak ya.
Udah habis itu tenggelam lari ke sana wis. Aku nggak nolongin, pokoknya aku tak biarkan saja, aku tetap duduk. Udah hilang lagi, jadi alam lagi seperti biasa. Sini batu-batu, ombak, bukan siang hari, malam hari. Gitu. Terus aku duduk lagi. Nggak begitu lama dari kejadian tersebut yang tadi anak-anak kecil itu, langsung suasananya rubah lagi. Sini pantai biasa, siang hari ada Kanjeng Ibu berdiri di depanku. Dia memakai baju kebaya, nggak seperti yang dikatakan orang-orang pakai mahkota, ada itu. Enggak, dia cuma pakai baju kebaya warna hijau, kerudungnya cuma diselambirkan gini, warna hijau juga, tapi hijaunya hijau tua itu sih. Kusut ya Mas? Ya enggak sih Pak, itu tapi baunya luar biasa. Uang ini umum. Bau melati atau minyak itu Mas? Minyak parfum, parfum, tapi yo bau melati tapi itu parfum paling wangi nek jariku. Paling wangi dari Kalongan nih. Wah. Ning toko parfum ora metu kayane. Cantik nggak Mas? Ayo. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Cantik ya. Ya, luar biasa. Jangan di anak satu loh. Iya. Iya seperti itulah guys. Nah, itu luar biasa. Tapi saya ketemu dengan Kanjeng Ibu, itu saya nggak bisa berkata-kata apa-apa. Beliau berdiri di depan saya, terus belakangnya itu perempuan-perempuan pakai baju putih, ya sekitar ada 6, kalau nggak salah, hitungan saya 6. Terus saya belum mengucapkan maksud saya datang ke situ, ketemu dengan Kanjeng Ibu untuk apa, kan saya nggak saya ungkapkan, tapi beliau udah tahu ya. Udah tahu, dia langsung memberikan pusaka. Ini pusakanya, namanya pusaka Trisula Nagabera. Ini pusaka yang kamu mau pinjam. Itu saya terima, dan pesannya adalah sebelum nanti dipinjamkan, bacakan mantra dulu. Saya dikasih mantra, dan nanti beliau sendiri yang akan ngambil ke sana untuk membawa pulang pusaka itu. Berarti setelah saya pulang, saya pinjamkan, saya sudah nggak ada urusan lagi. Terus saya pingin tanya sesuatu, tapi saya nggak bisa mengungkapkan. Saya nggak bisa ngomong, itu nggak bisa. Kayak kekunci loh. Wah, tapi beliau langsung berkata gini, semua perbuatan baik maupun jahat itu pasti akan dapat balasannya masing-masing, dan itu ada masanya, istilahnya ada waktu pembalasannya ada. Dan saya akan melihat, istilahnya menyaksikan orang-orang yang berbuat jahat itu dapat balasannya. Hanya itu saja. Terus beliau pamit pergi. Udah selesai, kembali ke alam biasa lagi. Malam, atis, dingin, awannya ada ombak. Saya udah itu. Terus saya mau pulang itu berarti sekitar jam, ya sekitar jam 2:30. Mau subuh. Ya, jam 2-an itu. Terus saya pulang ke rumah hampir jam 3, berarti dari sana itu sekitar jam 1:30 kayaknya, 1:30 berarti. 2 saya pulang ke rumah. Sampai rumah itu hampir jam 3. Terus saya panggil teman saya itu yang mau pinjam pusaka. Tapi karena pesannya Kanjeng Ibu, saya harus bacakan mantra dulu. Saya bacakan, terus saya pinjamkan. Terus sebelum azan jam 3 itu dia udah pamit, udah pergi, udah terima kasih, gitu aja. Udah enggak ada apa-apa, udah selesai.
waduh tugas saya udah selesai, nanti kan beliau sendiri yang akan. Udah. Mas udah berapa kali Mas ketemu dengan beliau Mas Burato Mas? Ini ya sebenarnya sering Sering ya? sering ketemu, sering melihat, tapi memang saya nggak ada istilah apa keperluan. Jadi saya hanya melihat saja, saya nggak sempatkan komunikasi, nggak, saya sering melihat. Itu banyak orang yang komen Mas Burato itu adalah sosok laki-laki, itu benar Mas? Buratu ya perempuan, saya lihatnya perempuan. Ya. Tapi ada yang komen kemarin di Dewi Lanjar itu adalah sosok laki-laki dulunya, gitu benar Mas? Enggak ya? Yang saya lihat dari pertama saya melihat beliau sampai sekarang itu wujudnya perempuan. Perempuan ya? Saya cowok ya? Enggak, saya enggak melihat cowok. Ya kalau dia itu bangsa manusia seperti kita, ya aku naksir sih. Pasti ada. Tapi Terus Mas, pas waktu ke tangga ya ada sosok makhluk itu dari kiriman atau dari mana Mas? Itu yang namanya gangguan gaib ya, namanya persaingan usaha, pasti ada itu gangguan ya. Ya ada itu pokoknya. Nggak suka gitu. Ya itu persaingan bisnis lah, itu seperti itu. Tambak banding gitu. Ya. Dari mana Mas? Itu daerah Wonokerto. TPI, arah ke TPI kan? Ya sekitaran situ. Arah TPI ya? Sekitaran situ. Berarti Masnya sampai sekarang masih naik sepeda tuh ya? Masih, saya kemana-mana masih. Masih ya? Dari rumah sampai selamaran naik sepeda? Iya. Ketemu beliau, tapi beliau sudah tahu kalau Masnya ada maksud pinjam pusaka gitu? Iya. Luar biasa. Tapi sudah sering kalau ada kepentingan? Iya. Jadi rumahku itu memang sering didatangi makhluk-makhluk gaib Mas. Lah itu pernah ya, suatu malam itu kan saya habis kerja ya, nggak usah sebutkan kerja. Iya. Itu sampai setengah dua kan, setengah dua saya mau istirahat, mau tiduran. Kalau di tempat saya kerja kan lampunya nggak mati sampai besok, tapi kalau di ruang tengah kan sama ruang depan itu mesti mati, kamar tetap nyala, belakang kamar mandi itu nyala, dapur nyala. Nah, itu saya mau rebahan di sini. Itu saya hampir mau tidur lah kok. Tak kira itu, saya kira itu anak saya keluar dari kamar, kan anak saya tidur di kamar sama ibunya. Kalau saya pasti senangnya di luar sih, soalnya masih habis kerja kan, sumuk kerah ya, di depan lah. Nah saya bilang gini, Vala, malam-malam mau ngapain metu, istilahnya keluar ngapain? Itu ternyata bukan anak saya, tuyul Mas. Itu dari mana Mas? Enggak tahu. Begitu saya bilang gitu, itu langsung lari masuk tembok itu sebelah pintu. Itu masuk loop, hilang guys. Pokoknya enggak tahu kemana. Mungkin mau cari uang di dalam Mas? Ya enggak tahu sih. Ya, biasanya tuh memang seringnya suka nyari barang-barang yang mau dicuri kan. Ya mungkin saja. Si tuyul itu mau cari barang. Emang di rumah ada barang apa itu Mas? Ya mungkin carinya uang, dia disuruhnya uang, pasti uang. Tapi selain tuyul ada yang lain Mas, selain tuyul? Iya, dulu ada sih, dulu ada. Dulu itu saya pernah punya perkutut. Itu burung perkutut saya dikasih sama orang, itu tak bawa ke rumah. Tapi anak saya kan masih kecil, masih umur berapa, belum sekolah, belum TK, belum PAUD, masih kecil, belum tahu apa-apa, diajak ngomong juga belum nalar istilahnya. Itu perkututnya itu nggak mau tangkring Mas, mesti tidurnya di bawah. Ya sini pakan mesti di bawah, nggak mau tangkring. Itu tak rasa saya bawa perkutut tersebut, itu anak saya itu nangis gal dino Mas, arep marip dia pinginnya keluar, pokoknya nggak mau di dalam rumah. Wah itu apa sih,
Dia bilang gitu. Ya, ternyata memang burung perkutut itu ada bawaannya sendiri-sendiri. Memang yo istilahnya kesurupan ya, burung perkututnya itu kesurupan makhluk sing kasat mata. Lah anak saya itu yang melihat. Lah saya pertamanya kan enggak ini perkutut aneh. Saya bilangnya kan gitu tuh aneh, tapi enggak ada apa-apanya. Iya. Nah, itu akhirnya saya telusuri, ternyata memang ada makhluk gaib yang nyurupi di burung perkutut tersebut. Ya, akhirnya saya tetap berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya hilang dengan sendirinya. Anak saya sadar, pokoknya kalau mau maghrib ya tetap di rumah, tidak ada apa-apa. Makhluknya apa mas di dalam perkutut mas? Ya sebangsa apa namanya ya, kayak buto itu. Berarti anaknya mas berarti takut itu ya? Terus udah memang pokoknya tak suruh pergilah, pergi sudah tidak apa-apa. Nah saya juga sudah normal lagi, sudah biasa di rumah, tapi burungnya tetap tidurnya di bawah, nggak mau tangkring. Itu terakhir mati di cakar kucing itu loh. Oh, di cakar itu. Saya bilang dengan itu sih, di cakar sininya langsung mati, cakar kucing. Kucing dari luar masuk ke rumah, melompat ke motor, lompat ke itu, langsung mati. Mati. Kena langsung kena mati. Makanya anak kucing mlebu ke rumah kan langsung tak gusa. Soalnya aku senang manu perkutut sih rumahku. Masih ada berapa mas burungnya mas? Iya, ada di rumah ini masih berapa ya? 4, 5. Kasih semua itu? Ya itu masih ada yang baru lagi. Ya dikasih kemarin ada, dikasih. Soalnya kan mati juga ada satu mati lagi, terus dikasih temanku lagi. Sering dikasih burung itu mas? Ya karena saya senangnya seperti itu. nggak senang burungnya. Ya, itu aja. Tapi si teman Banyumas itu malu gaib ya mas? Ya. Bangsa jin? Ya. Masih sekarang masih berteman tuh? Ya kalau dia ada keperluan mesti datang ke rumah. Awalnya secara spontan nggak suruh salam masuk gitu ya? Iya. Yo jane aku gugu mas. Ya. Tapi waktu itu kan aku emosi. Gugu nih kok dia langsung minta ampun ya? Kan aku aslinya gugu lah, aku ngapain ya? Gak ngapain. Aslinya gugu pas waktu itu aku teringat itu mesti aku gugu dalam hatiku ke guyu istilahnya. Ya. Tapi waktu itu pas waktu emosi jadi nggak ada perasaan pengen guyu, pengen apa, pokoknya emosi saya. Mosok datang masuk rumah nggak uluk salam, nggak permisi kan? Ya. Sopo wonge sing ora sengit kan, gitu. Seperti itu. Nah itu seperti itu. Tapi si nasib tambak sekarang masih normal mas? Alhamdulillah normal biasa, seperti biasa, nggak ada apa-apa lah. Panen naik terus nih? Iya ini belum. Nanti 4 bulan lagi kalau nggak salah. 4 bulan lagi. Berarti masih baru mau panen sekarang ya, masih normal itu kan? Ya sebenarnya panennya udah berkali-kali, cuma kan nggak metui wae istilah itu. Ikannya tidak sesuai yang diharapkan istilahnya. Itu baru berapa hari mas sampai sekarang mas waktu ketambah itu? Ya berarti aku WA jenengan kapan itu terakhir ya? 2 minggu. Iya 2 minggu. Ya 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Itu kan sama sih malam Sabtu juga sih itu. Yeah. Malam Minggu atau malam Sabtu itu ya? Malam Sabtu ya? Sabtu. Oke, itu. Terus sampai sekarang masih main ke tambak mas? Ya tadi sore saya juga dari sana. Nanti kalau panen diajak situ mas? Insya Allah. Pasti dikasihkan bandeng nggak? Iya mudah-mudahan. Tapi baru mau panen normal ini ya kemarin nggak normal ya? Ya ini belum keluar hasilnya ini, soalnya belum panen sih, belum keluar. Biasanya panen berapa bulan sekali mas? Lah itu kan setengah tahun ya, itu berarti 6 bulan. 6 bulan. Ini berarti baru
mau sebulan. 6 bulan. Berarti masa tadi kesini dari situ Dari temanku tadi. main. Ya tadi sore sih, kan main ke sana lah, terus pulang ke rumah lah, terus habis maghrib kan ada janjian sama jenengan. Nah itu dari rumah saya menuju ke sini. Maksudnya Mas sudah mau cerita terus sih di Lintang Misteri. Sama-sama. Teman-teman ya. Jadi dengan Ibu Ratu Dilancar tidak ada jalur pesugihan untuk masan jenengan, Mas. Kalau saya nggak ada jalur ke situ, saya hanya istilahnya ingin hal-hal biasa saja. Positifnya Mas. Itu ada tugasnya sendiri orang-orang lain itu nanti. Ya itu bukan saya. Inilah cerita dari Mas Joko ya, semoga bisa diambil hikmahnya dan juga diambil pelajaran kita semua. Jadi yang namanya pesugihan atau dari nyimpang itu Mas Joko tidak ada jalur ke situ, tapi ada hal positif ya Mas, kepentingan pribadi seperti ada pinjam pusaka dan lain-lain. Barangkali ada pesan nanti Mas buat teman-teman nih. Ya, jadi perbuatan baik maupun perbuatan jahat itu pasti akan dapat pembalasannya masing-masing. Itu pasti ada masanya dan ada waktunya, ya jadikan buat pembelajaran saja. Kalau ada kesalahan ya minta maaf, pokoknya lakukan hal-hal yang baik, yang positif gitu aja. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat dan istighfar akhir teman-teman selamat dunia dan akhirat. Sholat lima waktu jangan kita tinggalkan, jangan, itu sudah kewajiban kita semua. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara tiada dan tiada mereka ada. Mas.